salam dan bahagia. Saya Hot Diana Nababan, Guru Bahasa Indonesia SMKN 2 Rantau Utara. Saya akan mempresentasikan pembelajaran inovatif yang saya praktikkan dan saya beri judul Sumut Berkah, akronim solusi unggul mengintegrasikan teknologi berbasis AI untuk lulusan SMK berdaya dan berkarakter. Ada 3 situasi yang saya alami di SMK Negeri 2 Rantau Utara. Yang pertama adalah karakteristik siswa SMK yang cenderung belajar motorik. Yang kedua adalah karakteristik pembelajaran bahasa Indonesia yang berbasis teks. Siswa dituntut untuk membaca silent reading, membaca dengan tenang dan diam untuk mendapatkan pemahaman. Yang ketiga adalah kecenderungan siswa yang suka belajar atau tidak bisa lepas dari HP. Sebagai guru mata pelajaran bahasa Indonesia, saya harus menyesuaikan ketiga hal tersebut, bagaimana karakteristik siswa SMK yang suka belajar dengan motorik, kemudian menyesuaikan dengan tuntutan pembelajaran bahasa Indonesia yang berbasis teks, dan kecenderungan siswa yang tidak bisa lepas dari HP. Ada 3 situasi yang tantangan yang saya hadapi adalah bagaimana memenuhi kebutuhan motorik siswa pada saat pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, bagaimana mengubah keluhan saya siswa yang suka bermain HP menjadi peluang memanfaatkan kebiasaan itu untuk belajar. Yang ketiga adalah kesulitan saya untuk memilih konten yang sesuai dengan kebutuhan siswa saya. Dan yang keempat tantangannya adalah keterbatasan atau kemampuan saya sendiri sebagai guru bahasa Indonesia untuk menyediakan pembelajaran digital. Tantangan yang saya hadapi adalah bagaimana memenuhi kebutuhan motorik. Aksi yang saya lakukan adalah yang pertama melakukan asesmen awal untuk melihat kecenderungan gaya belajar mereka, untuk melihat sejauh mana pemahaman mereka terhadap cerpen dan bagaimana cerpen yang mereka sukai atau media cerpen yang mereka sukai serta jenis cerpen yang mereka sukai. Kemudian saya melakukan brainstorming bersama AI. Bukan suatu kebetulan jikalau saya baru-baru ini mengikuti pelatihan Master Trainer AI Ready ASEAN. Berdasarkan pemahaman tersebut, bagaimana saya memanfaatkan AI dalam pembelajaran, maka saya melakukan diskusi terhadap AI. Dari hasil diskusi itu, kemudian saya merancang pembelajaran yang juga berbasis AI, bahkan juga saya membuat media pembelajaran juga berdasarkan AI. Pertama saya memilih cerpen yang kontekstual, yaitu cerpen dengan nilai sejarah, khususnya lebih kepada bersifat daerah, khususnya Sumatera Utara. Dengan bantuan AI saya bisa membuat cerpen dengan latar atau konteks kepahlawanan di Sumatera Utara. Kemudian saya juga membuat media pembelajaran, merancang kuis dengan menampilkan teks cerpen dalam bentuk video. Di tengah-tengah mereka membaca cerpen kemudian muncul kuis. Jadi itu menuntut mereka untuk tetap fokus dan konsentrasi untuk membaca cerpen. Kemudian setelah merancang dan membuat media pembelajaran tersebut, saya melakukan implementasi. Sehat ya? Sehat. Mari kita mulai belajar kita pagi hari ini. Kita berdoa dulu supaya kita diberi kekuatan untuk bisa bergembira dan juga menikmati sesi belajar kita pada pagi hari ini. Berdoa sesuai agama kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Oke, Ibu akan absen dulu ya, mencek kehadiran kalian. Tapi yang berbeda bagi hari ini, waktu Ibu ngabsen, Ibu panggil misalnya nanti Ibu panggil Aswad gitu, kan biasa kamu jawab hadir Bu gitu. Kali ini kamu jawab dengan satu hal yang membuat kamu bersyukur, ya.
dibawakan bontot orang tua, entah dikasih uang minyak lebih. Oke, dapat cuma jajan. Apa yang untuk bersyukur hari ini? Oke, keren. Hari ini adalah mengenal unsur-unsur intrinsik atau unsur pembangun cerita atau unsur-unsur cerpen. Nah, khususnya cerpen hari ini adalah cerpen yang bernilai sejarah. Ibu sudah kirim link di grup kalian. Dibaca dulu sebentar apa saja unsur-unsur intrinsik cerpen. Unsur intrinsik cerpen ya. Oke, yang mana yang perlu kita bahas? Semuanya? Oke, pokok cerita atau perihal cerita. Kira-kira temanya tentang apa? Apakah tentang kepahlawanan, apakah tentang persahabatan dan seterusnya, gitu ya. Yang kedua disebut amanat. Amanat adalah pesan yang kita dapatkan dari cerita tersebut, gitu ya. Ibu akan bacakan kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi tadi di awal kita ada belajar unsur-unsur intrinsik cerpen itu ada tema, amanat, latar, ada alur, sudut pandang, dan juga tokoh dan penokohan. Nah, selanjutnya tadi kita banyak membaca cerpen yang bernilai sejarah, yaitu berlatar belakang tokoh-tokoh pahlawan yang ada di Sumatera Utara. Siapa aja tadi tokoh yang kalian baca? Ada Sisingamangaraja, ada Amir Hamzah sebagai tokoh dari Sumatera Utara. Nah, harapannya karena ini kita belajar nilai-nilai kepahlawanan dari tokoh-tokoh yang ada di Sumatera Utara, kita dapat meneladani ya nilai-nilai perjuangan mereka. Demikian pembelajaran kita pagi hari ini. Kita jumpa minggu depan. Selamat pagi semuanya. Mulai. Nama saya Ayub. Tadi pas baca cerpen banyak kuisnya, saya jadi kaget. Itu saya mengenal ada pahlawan di Sumatera Utara. Kalau saya berkat, saya lebih suka membaca cerpen di HP daripada di buku. Oke, stop. Lebih serunya lagi pas membaca cerpen ada kuisnya, jadi lebih fokus untuk membaca. Selamat pagi, saya Ibu Lisna Friska Rumahorbo. Saya sebagai rekan kerja dari Ibu Hodiana Nababan. Saya mau menyampaikan bahwa benar anak-anak pada saat ini sering menggunakan handphone itu tidak untuk belajar. Nah, dari situ maka sebagai guru kita harus bisa mengambil peluang bagaimana menciptakan belajar dengan menggunakan handphone itu sendiri. Menggunakan AI, jadi kita bisa menggunakan AI untuk segala jenis materi. Salah satunya adalah melalui cerpen. Menarik bahwa dengan AI, cerpen bisa dibuat dengan lebih kontekstual dan menjadi lebih dekat dengan anak-anak, apalagi kalau cerpennya adalah cerpen lokal. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi saya di nomor kontak berikut dan akun TikTok saya.